Pernah nggak kepikiran, teknologi yang harusnya bikin negara maju, justru bisa bikin negara itu bangkrut? Iya, kedengarannya agak aneh, tapi sejarah dunia punya banyak contoh negara yang runtuh, merosot, atau ekonominya hancur justru karena salah adaptasi teknologi, terlalu bergantung pada satu jenis teknologi, atau terjebak dalam sistem finansial modern yang tidak mereka pahami. Di video ini, kita bakal bahas 5 negara yang ekonominya tumbang karena teknologi. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu penting bagi perkembangan channel ini. Silakan bagikan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Sebelum masuk ke contoh negaranya, kita sepakatin dulu. Yang dimaksud bangkrut gara-gara teknologi di sini bukan cuma negara yang resmi menyatakan default, tapi negara yang hancur ekonominya secara signifikan, di mana teknologi atau kegagalan memahami teknologi menjadi faktor kunci. Dan ternyata ada banyak. Ketika teknologi finansial meledakkan negara kecil, Iceland adalah salah satu contoh paling dramatis. Negara pulau kecil ini hancur pada 2008 bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena sistem keuangan modern yang dibangun terlalu cepat. Setelah diregulasi, 3 bank raksasa Islandia tumbuh gila-gilaan. Mereka pakai teknologi finansial modern, sistem interbank global, dan produk derivatif yang rumit, yang bahkan politisinya sendiri banyak yang nggak ngerti cara kerjanya. Yang terjadi kemudian, aset 3 bank ini membengkak hingga 11 kali lipat GDP Islandia. Bayangin aja, seolah-olah ekonomi sebesar Bandung harus menanggung utang seluruh Jawa. Ketika krisis global datang, teknologi finansial yang bikin mereka cepat kaya, justru bikin mereka ambruk lebih cepat. Likuiditas hilang, akses antar bank putus, dan pemerintah Islandia tidak punya uang untuk menyelamatkan bank-banknya. IMF turun tangan. Negara ini butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan krisis ini jelas dipicu oleh overdosis teknologi finansial. Ketika Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu tahun 1990, banyak pabrik di wilayah timur langsung tutup. Masalahnya sederhana, teknologi mereka sudah ketinggalan jauh. Pabrik mobil, mesin, elektronik, sampai infrastruktur industrinya, semuanya sudah sangat usang. Mesin-mesinnya tua, otomatisasi rendah, dan efisiensinya kalah telak dibanding pabrik modern di Jerman Barat. Efeknya brutal. Industri kolaps, pengangguran tinggi, ratusan kota industri menyusut, dan aktivitas ekonomi banyak yang pindah ke barat. Ekonom menyebut ini sebagai shock teknologi terbesar di Eropa modern. Jerman Timur tidak bangkrut secara resmi, tapi wilayah itu benar-benar runtuh secara ekonomi karena tidak siap bersaing di era global. Contoh berikutnya datang dari sejarah, khususnya antara abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Qing Cina 1644-1912 dan Kekaisaran Ottoman 1299-1922 dulu adalah superpower di Asia. Namun keduanya runtuh karena gagal mengikuti revolusi industri yang terjadi di Eropa pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19. Mulai dari tahun 1760-an, negara-negara barat sudah memakai teknologi seperti mesin uap, pabrik tekstil modern, kapal uap, senjata berbasis produksi industri, dan jalur kereta api, mulai 1830-an di Eropa. Sementara itu, Qing dan Ottoman masih mempertahankan model ekonomi agraris, sistem perpajakan tradisional, birokrasi yang lambat, dan struktur militer lama yang tidak di-upgrade. Akibatnya sangat fatal. Produk mereka kalah bersaing dengan barang-barang industri Eropa, teknologi militer mereka tertinggal jauh, keduanya mengalami kekalahan perang beruntun, ekonomi merosot dan akhirnya runtuh pada awal abad ke-20. Sejarawan menyebut periode ini sebagai The Great Divergence, sekitar 1800 sampai 1900, yaitu momen ketika teknologi modern menentukan negara mana yang naik dan mana yang jatuh.
Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi, sumber daya besar bukan jaminan kemakmuran kalau teknologinya tidak dipelihara. Masalah utamanya, 90% ekspor Venezuela berasal dari minyak. Investasi untuk teknologi ekstraksi turun. Infrastruktur ladang minyak tidak dipelihara. Teknologi modern untuk meningkatkan produksi tidak diadopsi. Ditambah sanksi dan mismanagement politik. Pada 2014, harga minyak turun. Karena teknologinya sudah ketinggalan, produksi minyak Venezuela merosot tajam dari 2,4 juta barel per hari menjadi di bawah 1 juta. Ini memicu hiperinflasi, krisis pangan, migrasi massal atau lebih dari 7 juta orang, dan runtuhnya sistem kesehatan dan jasa publik. Secara ekonomi, ini sama saja dengan bangkrut. Dan akar masalahnya, gagal memelihara teknologi energi yang menopang negara. Negara superpower yang tumbang karena tertinggal teknologi. Uni Soviet adalah contoh paling terkenal bagaimana superpower bisa runtuh tanpa ditembak satu peluru pun, hanya karena gagal memenangkan kompetisi teknologi. Di akhir 1980-an, komputer Soviet tertinggal jauh dari AS. Inovasi swasta sangat rendah. Birokrasi lambat, teknologi industri sudah tidak efisien. Biaya militer besar tidak diimbangi produktivitas. Ekonomi perencanaannya tidak fleksibel menghadapi teknologi digital. Akibatnya, ekonomi stagnan. Produksi macet, barang langka, antrean panjang. Bukan hanya soal politik, tapi jelas soal kalah dalam perlombaan teknologi modern. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita tarik garis merah, sebenarnya semua kasus ini punya pola yang mirip. 1. Ketergantungan pada satu teknologi. Contoh Venezuela, teknologi minyak. 2. Tidak modernisasi tepat waktu. Contoh, Jerman Timur, pabrik jadul versus kompetitor modern. 3. Salah mengelola teknologi canggih. Contoh, Iceland, sistem finansial modern yang tidak dikontrol. 4. Kalah dalam persaingan global. Contoh, Qing dan Ottoman, lambat industri dibanding Barat. Soviet, kalah komputer dan inovasi dari AS. Intinya, teknologi bisa bikin negara makmur atau hancur, tergantung adaptasinya. Jadi itu dia 5 negara yang bangkrut atau hampir bangkrut karena teknologi. Pertanyaannya, kita mau belajar dari sejarah atau mengulanginya?